Assalamualaikum semuanya. Hari ini aku mau buat olahan Indomie lagi. Jadi langkah pertama kali ini aku mau buat atau mau masak Indomie dulu ya. Kita masak Indominya seperti biasa. Kalau mau dihancur-hancurin dulu Indominya nggak apa-apa ya. Kita masak seperti biasa aja teman-teman sampai dia mateng kurang lebih 3 menit. Kalau udah kita langsung aja angkat dan tiriskan. Ini kalau udah ditiriskan, sambil nunggu minyak dingin, kita lanjut siapin sayurannya ya. Di sini aku ada wortel sama kol, tapi nggak aku pakai semuanya ya teman-teman ya. Aku cuman pakai separuhnya aja. Soalnya kalau kebanyakan sayuran, nanti pas digoreng dia tuh agak copot-copot gitu loh. Jadi ini jangan terlalu banyak. Ini aku ambil separuh aja ya. Kemarin aku beli sop-sopan harga 2000, dapat kolnya tuh segini banyaknya, tapi aku cuma pakai separuhnya aja. Ini aku potong-potong seperti ini. Ini tuh mirip banget kayak bakwan, cuman ada Indominya gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa langsung aja recook, karena ini aku nggak pakai tepung sama sekali ya. Jadi kalau teman-teman kurang suka gorengan yang ada tepungnya, kalian bisa cobain ini. Ini dipotong seperti ini aja, seperti di video, atau opsional sih potongannya kayak gimana. Gede-gede juga nggak masalah. Lanjut, di sini aku ada wortel juga seperti yang aku sampaikan tadi. Untuk sayurannya aku pakai separuhnya aja ya, jadi aku nggak pakai semuanya. Ini satu buahnya ini aku potong memanjang kayak korek api. Kalau mau diserut boleh, cuman karena ini sedikit jadi aku potong manual aja. Selesai dipotong, lanjut kita masukin ke dalam wadah seperti ini. Kita masukin bahan yang belum dimasukin. Ini minyak yang udah dingin aku masukin. Lanjut aku tambahin 1 butir telur. Jadi untuk perakatnya aku di sini nggak pakai tepung ya. Jadi aku pakai telur 1 butir. Jangan lupa dikasih perasa. Di sini aku ada garam seujung sendok makan, sama ini sih bumbu Indominya kita masukin juga. Soalnya kalau nggak pakai bumbu Indomie itu kurang mantul gitu loh rasanya. Jadi kalau kalian buat, aku rekomendasiin pakai Indomie dan bumbunya juga dimasukin. Semuanya termasuk kecap sama sausnya. Kalau semua bahan udah masuk, kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau kurang rasa boleh ditambahin perasa sesuai keinginan kalian. Di sini aku nggak pakai Royco sama sekali. Karena apa? Karena aku nggak mau ngerusak rasa Indominya. Kalau pakai kaldu ayam atau tambahan totoli gitu, biasanya rasa Indominya tuh agak berkurang ya teman-teman ya. Jadi untuk tambahan rasa aku cuman pakai garam aja. Ini udah tercampur rata. Lanjut aku bakalan siapin kulit lumpia. Jadi kalau ini langsung digoreng, menurut aku kayak gitu-gitu aja kan rasanya. Jadi aku bakalan kombinasiin pakai kulit lumpia, karena kebetulan aku masih ada sisa kulit lumpia atau kulit pangsit ya teman-teman ya. Ini dia kulit pangsit yang udah aku siapin, tinggal dikit banget tapi lumayan lah ya. Ini aku pakai yang ukuran kecil. Jadi caranya seperti ini aja nih teman-teman. Kita ambil 1 kulit pangsit atau kulit lumpia juga boleh. Kita isi secukupnya atau kita lebar-lebarin secukupnya kayak gini. Jangan terlalu tebel sih, menurut aku tipis-tipis aja biar jadinya banyak. Jangan lupa sayurnya juga dikasih kayak gini ya, biar ada sayur-sayurannya, biar mirip kayak bakwan. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja siap goreng. Aku rekomendasiin minyaknya dipanasin dulu baru ini digoreng ya teman-teman ya. Karena perekatnya tuh cuman pakai telur. Kalau sayurannya tuh agak copot-copot, harap dimaklumin karena emang kan nggak terlalu nempel gitu ya kalau pakai telur. Tapi menurut aku ini hasilnya masih maksimal banget kok teman-teman, walaupun
ada beberapa sayuran yang copot. Kita gorengnya seperti biasa aja sih, pakai api sedang. Kalau mau dibalik-balik boleh, tapi aku saranin gak dibalik-balik ya teman-teman ya. Soalnya kalau dibalik-balik nanti sayurannya tuh malah banyak yang copot gitu loh. Jadi cukup ngegorengnya pakai minyak banyak aja biar dia kerendam. Jadi biar dia tuh matengnya atas bawah gitu. Ini tadi kayaknya pas aku masukin minyak aku tuh kurang panas, jadi emang agak lama gitu loh ngegorengnya. Jadi aku rekomendasiin banget kalau kalian ngegoreng ini minyaknya tuh harus bener-bener panas baru kita masukin. Kalau bisa pakai alat bantu kayak gini biar hasilnya tuh bagus lebar gitu ya teman-teman ya. Ini jangan digerak-gerakin kalau dia belum ngeset. Jadi kalau dia belum kaku jangan dibolak-balik ya teman-teman ya. Takutnya malah hasilnya nggak kaku gitu loh, atau hasilnya nggak lurus atau nggak lebar atau melengkung-melengkung nanti hasilnya kalau ini kebanyakan dibalik-balik. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ada beberapa sayur yang copot, tapi itu menurut aku nggak ngeganggu sama sekali ya. Ini kita goreng sampai warnanya kecoklatan, tapi kalau teman-teman mau dibalik-balik sesekali juga boleh, atau direndam-rendam kayak gini juga nggak apa-apa. Soalnya kan indominya sebenarnya udah mateng ya. Sayuran itu kalau nggak terlalu mateng juga udah enak, nggak terlalu bermasalah banget. Jadi sebenarnya kayak gini aja udah oke ya. Tinggal kalian kapan aja nih ngangkatnya. Kalau kalian pengen warnanya kecoklatan ya agak dilamain sih ngegorengnya, tapi aku lebih suka warnanya cakep kayak gini nih, golden brown gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu kecoklatan atau kuning keemasan aja kayak gini. Goreng semuanya sampai habis. Aku nggak nyangka sih ini tuh jadinya banyak banget. Kalau nggak salah tuh jadi 8 lembar gitu teman-teman. Tuh kalau dibalik-balik kalian bisa lihat sendiri ya, sayurannya langsung copot. Tapi nanti si iminya tuh juga bisa crispy kalau ngegorengnya dibalik-balik. Dan ini ngegorengnya nggak bisa banyak-banyak ya, maksimal cuma 2 karena emang kan dia lebar banget teman-teman. Jadi kalau ngegoreng ini sih tips dari aku harus sabar. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng. Sebenarnya ini cuma sebagian ya, di belakang atau di dapur aku tuh masih banyak banget hasilnya. Cuman karena dia lebar-lebar kan nggak cukup aku taruh sini, jadi aku tunjukin sebagiannya aja. Ini aku bakalan langsung aja cobain ya. Aku tuh terinspirasi dari bakwan udang teman-teman. Setiap beli jajanan pasar kan ada bakwan udang, dan aku tuh kepikiran buat bakwan indomie yang dicampur pangsit, dan hasilnya kurang lebih seperti ini setelah aku inovasikan. Ini kayaknya cocok sih dijadiin menu tambahan gitu loh, jadi banyak variasi kan. Kalau kita jualan banyak variasinya pasti banyak juga yang beli. Dan bentukannya tuh kayak gini, crispy tapi terlalu banyak nyerap minyak. Tapi kalau kalian coba beberapa kali, maksud aku kayak coba sesekali oke lah, karena ini rasanya indomie banget. Buat teman-teman yang penasaran langsung aja dicobain di rumah ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.